Feng Teman-teman, Shui sebentar lagi kondisi kita masuk bulan ke bulan Julai. Juli ya. Saya akan buat satu fitur tambahan prediksi secara global, tantangan dan peluang apa aja di bulan Juli secara umum ya. Pendekatannya sendiri pakai cimen ya, di kondisi globalnya seperti apa. Bedanya sama pace, kalau pace dia lebih ke personal, ke orang, ke masing-masing zodiaknya ya, ke day masternya. Kalau cimen dia lebih keseluruhan. Cimen sendiri adalah salah satu tools yang dipakai waktu populer waktu zaman Kisah Tiga Negara. Ya, yang pertama pakai itu Cukeliang atau Sinaga Tidur. Dia bisa membaca waktu ya, dia bisa membaca cuaca, kondisi yang bisa terjadi sehingga dia bisa menang perang. Cimen bisa dipakai juga untuk bisnis atau kehidupan sehari-hari. Nah, di bulan Juli saya akan bagi jadi di bidang bisnis ya, di bidang kerjasama, partnership atau asmara, hasil kerjanya kita, pencapaiannya kita, keluarga, karir kita, properti sama perjalanan ya, saya akan bagi. Nah, kita mulai satu-satu nih. Teman-teman, untuk bisnisnya sendiri ya, di bulan Juli ada rezeki dari hasil kerja kerasnya kita ya. Terutama kalau di bidang entertain nih. Jadi yang konten kreator, yang host nih bisa ada peningkatan yang lumayan. Cuma hati-hati, banyak kecerobohan hal kecil. Ya, hal kecil, kecerobohan hal kecil bisa jadi masalah yang besar. Waspada, kan ketemu banyak kecurangan ya, penipuan atau keraguan yang kita mesti ekstra hati-hati. Nah, kita juga mesti waspada, kita lihat secara keseluruhan. Jangan sampai di luarnya bagus, di dalamnya kita mesti lebih hati-hati. Ya, ada orang atau bisnis yang mendekat yang bisa bawa masalah. Ada peluang kejutan, ya, banyak peluang kejutan. Untuk kartunya sendiri ini, buang keraguan di hatinya kita, ada jalan yang terbuka buat kita untuk bisnisnya. Nah, kita lanjutkan masalah kerjasama atau partnership atau pertemanan atau hubungan asmara nih. Banyak hal yang tidak terduga yang bisa terjadi. Ya, banyak hal yang mengejutkan. Ya, banyak keraguan, ada beberapa hambatan. Nah, terutama di emosi. Emosi yang gak stabil bisa jadi penghambat dalam hubungan. Dalam partnership tuh kerjasama usaha, pertemanan atau asmara kita. Di pengeluaran juga mesti waspada. Ya, dalam hubungan partnership kita, asmara kita, pengeluarannya kita mesti hati-hati. Kita mesti merubah sistem kerja. Ubah cara kerja atau cara komunikasinya supaya jalannya lebih smooth. Ya, lebih bagus lagi. Untuk kartunya sendiri, ketekunannya kita ada hasil. Ada rezeki untuk ketekunannya kita. Kita lanjut. Nah, Pantomers, yang berikutnya dianalisa itu adalah kehidupan, hasil usaha kerja kerasnya kita. Kita akan ketemu beberapa tantangan. Ya, memang bulan Juli ini tantangannya lumayan gitu ya. Persaingannya pasti lebih agresif. Hati-hati nih ya, bisa ada masalah besar kalau kitanya nggak siap di bulan Juli. Nah, legalitas, hukum, surat-surat, peraturan itu mesti waspada. Tapi tenang aja, ada jalan keluar nih buat beresin masalahnya kita. Kita butuh kecerdasan mengatasi masalah, butuh rencana matang, tindakan yang tepat, waktu yang tepat, ada keberhasilan. Akan banyak peluang dan celah baru yang kita mesti manfaatkan. Untuk kartunya sendiri, lebih fokus, kita bisa mencapai tujuan dan kita ada keberhasilan. Nah, untuk urusan keluarga ya, untuk urusan keluarganya kita nih, kita perlu kemampuan lebih dalam berkomunikasi. Hubungan yang dingin di bulan Juli kita mesti waspada. Pertengkaran-pertengkaran kecil jangan sampai jadi pertengkaran yang besar. Hati-hati, akan banyak kesalahpahaman. Sensitifnya nih mesti dikelola. Di bulan Juli jadi orang jadi lebih sensitif nih, jadi gampang tersinggung nih, ya, jadi baperan nih. Nah, itu mesti dikelola ya. Kecerobohan dalam kelola keuangan di keluarga itu mesti waspada. Masalah legal, hutang piutang, itu juga mesti hati-hati. Nah, untuk kartunya sendiri, dalam keluarga kita butuh rencana lebih matang lagi. Ketulusan hatinya kita bisa merubah keadaan jadi lebih baik. Nah, untuk kesehatan ya, untuk kesehatan memang banyak energi yang bisa habis-habisan, energi yang terkuras di bulan Juli nih. Nah, kita mesti waspada di ginjal, ya, pinggang, ginjal, aliran darah, susah tidurnya mesti dikelola nih. Reproduksi nih, saluran reproduksi ini mesti hati-hati juga. Asam lambung dijaga ya. Hati-hati, penyakit lama yang tersembunyi bisa muncul ya, atau ada penyakit tersembunyi yang bisa muncul lagi. Nah, Pantomers, untuk kartunya sendiri, tenang dalam kelemahannya kita ya. Kita maju perlahan, kita perbaiki diri kita, ada rezeki, ada jalan keluar. Nah, untuk karir nih ya, ini untuk yang orang kerja itu ya, atau peningkatan dalam bisnisnya dia. Karir masih ada peluang kok ya, ada rezeki. Nah, kita mesti keluar dari zona nyamannya. Ya, nggak boleh jalan di tempat nih. Kita harus lebih kreatif. Yang kita mesti waspada, hati-hati kerusakan sistem atau kurang tanggung jawabnya kita bisa jadi masalah. Untuk yang pemimpin, leader, kita perlu monitoring lebih detail. Untuk kita sebagai karyawan,
kita juga bisa monitoring diri nih, evaluasi diri nih. Perlahan akan ada perbaikan. Hati-hati jangan gampang terpengaruh, bisa menyebabkan kerugian. Kalau lagi kerja bener nih, temannya ngajakin bolos yuk. Nah itu, waspada. Jangan gampang terpengaruh, itu bisa ada kerugian. Nah kita mesti melawan rasa malasnya. Di bulan Juli, saingannya keras, tekanannya banyak, tapi kita bisa jadi lebih malas. Nah itu yang mesti waspada. Kita mesti lawan rasa malasnya kita. Nah usaha di bidang pertanian, perkebunan, ini juga ada peluang yang bagus. Bisa ada perbaikan. Waspada masalah hukum. Ya, surat-surat, dokumen, legalitas, kecerobohan tulisan, waspada. Tuntutan yang tinggi, target yang tinggi akan ketemu tantangan yang lumayan besar. Ya, hindari resiko tinggi, lebih defensif. Kalau menurut saya di bulan Juli kita lebih defensif, jangan agresif. Ya, kita lebih bertahan untuk survive. Tenang mengamati, cari kesempatan. Untuk kartunya sendiri, penyesalannya hilang. Ada jalan yang terbuka, ada bintang penolong. Nah ini untuk berikutnya properti atau aset nih ya. Nah properti kita aman-aman aja. Kalau yang di bisnis properti ini lebih stagnan, ya lebih stabil. Majunya sedikit-sedikit cenderung stabil. Nah di properti kita juga butuh perhitungan yang lebih matang. Kita mesti benar-benar analisa lingkungannya, kedepannya properti kita seperti apa, baru kita ambil keputusan. Untuk kartunya sendiri, siapkan rencana cadangan. Ya rencana utama yang meleset, rencana cadangannya berhasil. Untuk di perjalanan sendiri ini mesti waspada, terutama yang perjalanan jauh ya keluar negeri ini dia mesti lebih waspada. Lambat itu akan berjalan lambat, berarti banyak hambatan ya, banyak hambatan, banyak tantangan. Berpergian jauh hati-hati. Kalau yang di darat nih mesin-mesin waspada. Ya, Pantomer sekali lagi perjalanan mesti waspada, terutama di masalah mesin atau human error ya di bulan Juli dia mesti waspada. Butuh rencana dan persiapan matang. Untuk perpindahan atau perjalanan hindari keputusan waktu emosi. Nah maksudnya gini, kalau kita nih ya, ini contoh dalam pekerjaan ya, keluar dari pekerjaan bisa dianggap perpindahan. Ya. Kita sebel sama bos dengan emosi kita bilang kita mau mundur, kita mau keluar, kita langsung keluar, itu bisa ada masalah kalau kita belum siap. Ya Pantomers ya, lebih siap, lebih hati-hati, ada keberhasilan. Untuk kartunya sendiri lebih serius, ada rezeki yang mendekat. Jangan melakukan hal secara mendadak. Ya harus lebih tenang dan terencana. Nah Thomas kalau mau di recap, memang di bulan Juli akan banyak hal yang mengejutkan ya. Tadi saya udah breakdown satu-satu dari bisnisnya, dari keluarga, dari karirnya. Pendekatan yang saya pakai, saya jelaskan sedikit. Ini saya pakai analisanya namanya Cimen ya. Cimen sendiri dia buat menganalisa global keseluruhan. Misalkan bisnis, kalau dia mau promosi nih bagaimana? Di bulan 7 atau bulan 8 tantangannya seperti apa? Dia mau ekspansi bisnis, ini tantangan dan peluangnya seperti apa? Atau orang nih bisa juga nih ya, dia nanya, saya kalau pacaran sama si ini nih atau menikah sama si B, kedepannya saya seperti apa nih? Ya, di luar dari Pace. Dan bedanya dengan Pace tuh lebih personal, ya lebih ke orangnya. Kalau Cimen lebih kondisi keseluruhannya, jalan keluar buat orangnya seperti apa. Misalkan orang lagi punya hutang piutang atau lagi punya masalah asmara, dia pakai Cimen, dia bisa tahu kira-kira tantangannya apa, peluangnya apa yang harus saya lakukan. Nah, Cimen sendiri dia mulai populer waktu di zaman Samkok ya, di Kisah Tiga Negara. Itu Cukeliang atau Sinaga tidur, dia bisa menangin perang, dia pakai Cimen. Ya, dari Cimen dia bisa baca cuaca, baca kondisi ya. Dia bisa lihat pintu gerbang yang bagus di mana nih ya pakai Cimen. Nah, sekali lagi ini bukan hal yang gaib, ini adalah analisa tools untuk tahu tantangan dan peluangnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di live jam 9:30 malam ya. Sekali lagi tetap semangat, makin sukses, makin sehat, makin harmonis, makin banyak rezekinya. Kita ketemu di live jam 9:30 malam.